Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, berbicara bulan Ramadan dengan peristiwa nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Berbicara bulan Maulid Nabi, kita diingatkan dengan peristiwa lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan berbicara bulan Rajab, kita diingatkan dengan peristiwanya Isra Mi'raj, yaitu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan yang terakhir ke Sidratul Muntaha. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah SAW menceritakan kisahnya di Isra Mi'raj yang beliau alami kepada kaum Quraisy, mereka terheran-heran dan mengatakan suatu kemustahilan cerita tersebut. Sehingga banyak sekali orang yang sebelumnya sudah beriman kepada Nabi, tetapi dengan adanya Isra, mereka keluar dari Islam. Mereka bertanya kepada Abu Bakar, Khalifah Rasyidin, apakah engkau membenarkan kisah Muhammad tentang perjalanannya yang dialaminya? Jawabnya, aku membenarkannya, malah lebih dari itu pun aku akan membenarkannya. Untuk membenarkan terjadinya Isra Mi'raj yang telah disangkal kaum Quraisy, lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat seperti berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Al-Isra ayat 1 yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Isra ayat 1. Dari Al-Zuhri dan Arwa bahwa di pagi hari setelah mengalaminya dan berkata kepadanya, kawanmu Muhammad mengaku bahwa semalam ia telah diperjalankan ke Baitul Maqdis. Dari sana lantas dinaikkan ke langit dan tiba kembali di Makkah sebelum waktu subuh. Jawab Abu Bakar, jika betul ia berkata demikian, maka betullah apa yang dikatakannya. Maka kembali bertanya, adakah engkau membenarkan ceritanya? Aku mempercayai hal-hal yang jauh dari situ. Jawabnya, karena pembenaran itulah Abu Bakar mendapatkan julukan As-Siddiq. Setelah mendengar cerita Rasulullah SAW dari seorang musyrik, cerita Rasulullah SAW, ada seorang musyrik yang berkata kepadanya, hai Muhammad, berdirilah. Maka beliau berdiri. Kata si musyrik, coba angkat salah satu kakimu. Lalu beliau mengangkatnya. Angkat lagi kakimu yang satunya, perintah si musyrik. Jawab beliau, jika kakiku satu ini aku angkat, niscaya aku akan jatuh. Berkata si musyrik, jika engkau mengangkat kakimu dan dari bumi sejengkal saja tidak dapat, bagaimana engkau mengangkatnya ke langit? Dan Sidratul Muntaha, sabda beliau, keluarlah engkau dari sini dan ceritakan hal ini kepada Ali, niscaya engkau akan mendapatkan jawabannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan keterangan tersebut di atas dapat kita baca bersama bahwa betapa beratnya tujuan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Di tengah-tengah beliau menghadapi orang-orang yang ingkar kepadanya, memikirkan terhadap pengikut-pengikutnya,
sendiri yang tipis imannya, sehingga tidak mempercayai adanya Isra Mi'raj. Bahkan banyak demi kelakuan mereka yang murtad meninggalkan agamanya. Nauzubillahi min dzalik. Di segi lain, kita memperoleh pelajaran bahwa untuk memperjuangkan agama Allah berarti bukan dibutuhkan. Memperjuangkan agama Allah benar-benar dibutuhkan muslim-muslim yang sejati. Muslim yang sejati, teguh pendiriannya dan kuat keimanannya. Dalam hal ini, pengikut Rasulullah SAW telah diuji oleh Allah dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj, yakni mereka mempercayai dan malah bertambah iman atau mengingkari kebenarannya. Sehingga dengan demikian, ibarat emas dapat kelihatan mana yang asli, mana yang murni, dan mana yang imitasi, mana pengikut-pengikut Nabi yang sejati dan mana yang sungguh mendampingi Nabi, dan mana yang tidak. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, dengan uraian tersebut tadi, kiranya dapat kita jadikan sebagai bahan pertanyaan dari kita masing-masing. Sudahkah pantas kita mengakui sebagai muslim yang teguh, padahal kita belum pernah menghadapi ujian sebagaimana yang telah dihadapi Nabi? Adakah kita tiap hari sanggup disebut muslim menjadi, ataukah hanya cukup puas menjadi muslim yang amal pendiriannya? Jawab berada di dalam hati kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sekarang kapankah kita menghadapi ujian itu? Kita tidak akan persis, tetapi yang jelas Nabi Muhammad SAW telah memberi yang kepada kita semua, bahwa di zaman akhir zaman nanti, sekarang ini sudah mendekati zaman akhir, akan terjadi banyaknya orang yang memberikan fitnah-fitnah. Waspadalah, jangan sampai kita mengikuti dari zamannya. Waspadalah dan jangan sampai kita ikut kehilangan imannya. Fitnah yang diibaratkan sebagai malam gelap gulita menggambarkan bahwa fitnah yang bakal terjadi bukan hanya sekedar fitnah, melainkan berupa bencana yang menyesatkan terhadap orang-orang yang tidak kuat imannya. Bapak Ibu, inilah pembicaraan kita pada hari ini. Walaupun selintas, mudah-mudahan dapat memberikan gambaran-gambaran tentang Isra Mi'raj yang pada gilirannya dapat menilai keimanan kita dalam rangka melaksanakan perintah Allah yang menjauhi apa yang kita larangnya, tentang Isra Mi'raj yang pada gilirannya dapat menguatkan nilai-nilai keimanan kita dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarjun najata wala tasluk masalika, inna syafinata la tadri alal yabas, man jadda wajda, man sabara dhafira, man syara